Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi an ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adha yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang baru dari pelajaran kita, yakni pelajaran akidah salaf ashabul hadis. Kata al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, awaqibul ibadi mubhamah, akhir dari nasib para hamba adalah mubhamah, tersembunyi atau tidak jelas. Yang dimaksudkan dengan tersembunyi di sini, yakni tidak diketahui oleh manusia. Sebab bisa jadi seseorang itu pada kesehariannya dia nampak sebagai orang yang baik, dia juga bisa dalam kondisi orang yang rajin beribadah, tetapi pada akhir daripada hayatnya dia mati dalam kekufuran. Atau bisa jadi orang yang nampak pada dirinya dia berada dalam penyimpangan-penyimpangan, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan akhir dari nasib para hamba itu mubhamah, tidak diketahui. Ini tidak diketahui oleh seorang manusia. Sebab itu kita tidak boleh memastikan seseorang dengan surga dan neraka. Persoalannya itu karena ini, yakni karena nasib akhirnya itu tidak diketahui secara pasti oleh seseorang. Baik. Ini bahasan yang paling penting, ya. Bahasan yang paling penting di antara bahasan-bahasan akidah. Sebab dengan ini dapat menyelamatkan manusia. Dan dengan ini pula dapat membinasakan manusia. Sebagaimana kita lihat, ya, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika meriwayatkan hadis tentang pada zaman Bani Israel ada dua orang bersaudara, yang satunya alim, yang satunya mudnib, pelaku dosa. Lalu orang yang bertakwa itu dia selalu mintakan kepada saudaranya yang tenggelam dalam dosa ini untuk berhenti. Setiap kali bertemu dia katakan aksir. Setiap kali bertemu dia katakan aksir. Berhenti dari kemaksiatan ini. Sampai-sampai satu ketika temannya yang mudnib, saudaranya yang mudnib ini, dia katakan apa? Khalli wa rabbi. Biarkan aku dengan Rabbku, ini urusan aku dengan Rabbku. Ya. Abu Aita alayya raqiban. Apakah engkau diutus oleh Allah untuk mengawasiku? Dia kata orang ini. Kemudian apa? Saudaranya yang rajin beribadah itu mengatakan, ya, Allah tidak akan mengampuni engkau, atau Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surganya Allah Jalla wa Ala.
Singkat cerita mereka berdua meninggal, wafat dan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk yang mudnib ini dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan Allah perintahkan kepada yang rajin ibadah tadi itu, idhabu bihi ilan nar, pergilah kalian bawa orang ini ke neraka. Nah, Abu Hurairah ketika di akhir daripada beliau meriwayatkan hadis ini, apa kata beliau? Kata beliau itu, walladzi nafsi biyadihi latakallama bikalimatin au baqat dunyahu wa akhiratahu. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, orang ini dia telah berbicara dengan satu kalimat yang menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Dia apa? Menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Nah, inilah sebab itu kita katakan bab ini adalah bab yang penting. Bab tentang nasib seorang hamba itu berkaitan dengan klaim orang itu masuk surga atau masuk neraka. Nah, kelihatannya dia adalah bab yang ringan, tetapi dia bab yang sangat penting dalam bab-bab akidah. Baik, kita lihat penjelasan Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Kata beliau, wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadith anna awaqibal ibadi mubhamah. Ashabul hadith mereka berkeyakinan dan mereka bersaksi bahwa awaqibal ibadi mubhamah, akhir dari nasib para hamba itu adalah mubhamah, tersembunyi, tidak diketahui oleh manusia. La yadri ahadun bima yuhtamu lahu, tidak ada seorang pun yang mengetahui di atas apa dia mengakhiri hidupnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di atas apa dia mengakhiri hidupnya. Dia mengakhiri hidupnya itu dengan apa? Apakah dengan ketakwaan atau dengan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala? Waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari su'ul khatimah. Wala yahkumuna liwahidin bi'ainihi annahu min ahlil jannah. Dan ashabul hadis juga mereka tidak mengklaim seseorang secara personal annahu min ahlil jannah, bahwa dia itu masuk, dia itu ahli surga. Dia itu ahli surga. Wala yahkumuna ala ahadin bi'ainihi annahu min ahlin nar. Dan mereka juga tidak mengklaim seseorang secara personal bahwa dia itu ahli neraka. Li'anna dzalika mughayyabun anhum, karena yang demikian itu adalah perkara gaib bagi mereka. Yani nasib orang itu perkara gaib. Perkara gaib apa enggak? Perkara gaib. Nasib orang itu perkara gaib. Sampai dia mengakhiri hidupnya dengan apa itu perkara gaib. Nah, kalau karena dia perkara gaib, maka la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena kalau ada yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, lalu ada orang yang dia masuk di dalamnya, berarti orang ini dia lancang terhadap Allah. Dia masuk dalam bab yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kalau dalam urusan dunia saja, ada orang yang nyerobot hak antum, jengkel antum. Iya, marah, gak suka. Nah, Allah Azza wa Jal lebih mulia dari itu, lebih tinggi dari itu, lebih suci dari itu. Orang yang masuk di dalam hak Allah ini kelancangan terhadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, Ahlus Sunnah menganggap bahwa akhir dari perjalanan hidup manusia itu mughayyabun. Dia perkara gaib. La ya'rifuna ala ma yamutu alaihi al-insan a'alal Islam am alal kufri. Ya. Mereka tidak mengetahui di atas apa seorang itu dia wafat. Apakah di atas Islam atau di atas kekufuran. Ya, kadang-kadang kita lihat orang itu dia di atas Islam, tapi waktu dia meninggal dia kufur kepada Allah. Ya. Kita pernah dengar kisah di Bani Israel ya. Kisah di Bani Israel itu ada seorang rahib.
Ya apa? Dia dititipkan beberapa orang pemuda, mereka hendak keluar berperang. Mereka titipkan saudara perempuan mereka ini kepada rahib tersebut. Seorang alim ahli ibadah ya. Nah, begitu dititipkan kepada sang rahib, rahib itu di mihrab. Mihrab itu tempat ibadah untuk Bani Israel, tempat khusus yang disiapkan untuk dia apa beribadah, dia uzlah daripada kehidupan dunia, itu namanya mihrab di zaman Bani Israel. Nah itu dia apa namanya dititipkan di situ, jadi dia punya tempat khusus ya, di bawah ada bagian di bawah terus bagian di atasnya, jadi dia fokus beribadah. Nah ini wanita dititipkan di situ. Nah, kesehariannya dilayani sama sang rahib, kadang dibawa makanan, bawa makanan. Nah, satu saat dia bawa makanan, dia taruh, dia pergi, taruh, dia pergi. Nah, dibisikkan oleh syaitan. Ya, kasihan kalau kamu nggak ajak ngomong-ngomong, nanti gimana? Wanita itu bisa bisu nanti, ya. Kalau kurang lebih begitulah bahasanya ya. Ya, kalau antum nggak ngajak ngomong-ngomong, kasihan dia. Ini saudara-saudaranya pergi berperang, dia sedih, kasihan. Gimana? Antum nggak menanggung kesedihannya ya, kasihan. Ajak dia lah ngomong-ngomong biar dia nggak sedih. Ya maka sang rahib itu bawa makanan, ajak ngomong dari balik pintu. Lama-lama terjadilah apa yang terjadi. Wanita ini hamil. Panik si rahib, dia bunuh ini orang. Dia bunuh, dia tanam. Disampaikan kepada apa? Syaitan itu membisikkan kepada dia, nih kalau begini bahaya ini. Bunuh aja. Nanti kalau mereka pulang, sampaikan dia sakit, dia meninggal, selesai. Oh iya, dia bunuh. Sang rahib ini bunuh. Tanam di belakang tempat mihrabnya. Perjalanan waktu, saudara-saudara dari sang wanita ini pulang dari medan jihad, datang ke tempat sang rahib kasih keterangan, dia ini waktu kalian pergi dia sakit, ya akhirnya tidak tertolong, ya dia meninggal, saya tanam. Oh ya sudah, mereka pulang. Ternyata syaitan masuk dalam mimpi mereka. Oh enggak benar, itu rahib itu ada begini, begini, begini. Dalam 3 orang itu mimpi masuk. Kaget bangun cerita mimpi, saya mimpi ya, saya juga mimpi sama, saya mimpi sama. Oh enggak, ini permainan setan, biar aja. Berikut mimpi lagi. Ah ini mimpi lagi yang sama, permainan setan ya. Mimpi itu permainan setan apa enggak? Permainan setan. Oleh sebab itu mimpi apa? Main perang-perangan itu enggak terjadi kepada para nabi. Ya mimpi tanda-tanda kedewasaan itu enggak terjadi kepada para nabi. Kenapa apa? Karena dia merupakan apa? Permainan syaitan. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi, nak kasih faedah tambahan ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim itu, ketika membahas rutubah pada wanita, cairan yang biasa ada pada, maaf saja ya, pada alat vital wanita, apakah dia itu najis atau bukan, itu beliau berdalil dengan ini. Maksudnya begini, kata beliau rutubah itu bukan najis. Kenapa bukan najis? Ya pada beberapa riwayat itu Aisyah mengerik apa? Air mani dari baju Rasulullah, dan Rasulullah salat tanpa mencuci baju itu gitu ya. Nah, kata Imam Nawawi, ini apa? Sperma yang ada pada pakaian Aisyah ini bukan karena mimpi. Karena mimpi tidak mungkin terjadi kepada para nabi, itu merupakan permainan setan. Berarti hasilnya apa? Mimpi ini karena hubungan suami istri. Nah kalau hubungan suami istri, berarti sperma yang ada pada pakaian Aisyah itu telah melalui rutubah yang ada pada wanita. Sebab itu kalau seandainya dia najis, maka najis juga ya kan? Karena dia membawa najis itu ke pakaian. Begitu kata Imam Nawawi. Paham maksudnya ya kawan? Taib. Tapi itu bukan pembahasan. Ini anak hanya ingin mengatakan, memberikan sebuah faedah tambahan bahwa nah begitu mimpi itu permainan setan. Nah kemudian sampai singkat cerita mimpi yang ketiga kali, mereka ya sudah kita pastikan aja dulu. Ini benar apa enggak? Iya. Ya mereka pastikan. Mereka datang ke tempat yang mereka mimpi, mereka gali ternyata benar. Mereka dapati apa? Mayit sang saudari perempuan mereka itu dalam kondisi apa meninggal itu di
bunuh. Akhirnya mereka tangkaplah sang rahib ini, mereka bawa dia hukuman ke hadapan raja, dia digantung. Begitu di tiang gantungan, apa kata syaitan? Datang kepadanya. Kamu tahu, membisikkan kepadanya, ya, kamu tahu bahwa ini semua pasti adalah tipu daya permainanku. Ya, kamu sudah sadar itu pastinya. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau, dan saya bisa menyelamatkan engkau. Ya, kufurlah kepadaku. Sang rahib dalam asumsi dia, ya sudahlah. Ini kan main tipu-tipuan. Jadi tipu setan ini sebentar aja, kalau lolos nanti bertaubat lagi. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata kekufuran, mati. Dia apa? Mati. Maka mati di atas apa? Kekufuran. Mati di atas kekufuran. Nah, ini yang ingin Ana sampaikan di sini adalah inilah akhir dari perjalanan manusia. Dia benar-benar perkara gaib. Dia benar-benar perkara gaib. Dan kita telah membaca ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ada seorang dia beribadah kepada Allah sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga itu melainkan satu dhira. Tapi dia didahului oleh ketetapan Allah, dia beramal dengan amal-amal kebaikan, maka dia wafat di atas amal kebaikan, dia menutup akhir hidupnya dengan amalan kebaikan, maka dia menjadi ahli surga. Ada orang dia beribadah kepada Allah, Allah dengan amalan-amalan keburukan sampai tidak ada jarak antara dia dengan Allah melainkan satu hasta. Dia didahului oleh takdir Allah, dia beramal dengan amalan-amalan kebaikan, dia wafat dengan amalan kebaikan, akhirnya dia menjadi ahli surga. Ya. Nah, ini apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa sekali lagi prinsipnya nasib orang itu di akhir hidupnya itu perkara gaib. Karena dia perkara gaib, maka tidak boleh kita klaim orang ini demikian, orang ini demikian, tidak boleh. Maka dari situ itu merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah Ashabul Hadis. Sampai-sampai kan ada riwayat ya dalam Sahih Muslim itu mengatakan begini, man qala li sahibihi ya kafir, barang siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, kalau benar iya, tapi kalau tidak raja ilaih, kembali kepada apa orang yang berkata itu. Iya. Nah, kemudian kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, itu karena la yarifuna alama yamutu alaihil insan a'alal islam am alal kufri. Mereka tidak mengetahui di atas apa seseorang itu dia wafat, apakah di atas Islam ataukah di atas kekufuran. Walidzalika yaqul, oleh sebab itulah mereka berkata inna mu'minuna insyaallah. Ini juga kalimat yang harus digarisbawahi ya. Inna mu'minuna insyaallah. Sesungguhnya kami ini orang-orang mukmin insyaallah. Ada istitsna enggak? Istitsna ya, pengecualian. Boleh enggak itu orang mengatakan begitu? Saya ini mukmin insyaallah. Nah, ini pembahasan para ulama ya. Kalau seolah-olah orang ini dia ragu tentang keislamannya, ya. Jadi sampai dia mengatakan ya, saya mukmin insyaallah. Ada istitsna, ada pengecualian. Jika Allah berkehendak, boleh enggak orang ucapkan kayak gitu? Nah, ini ada dalam pembahasan para ulama, nanti kita bahas. Kata Imam As-Sabuni, ai minal mu'minin alladzina yuhtamu lahum bi khairin insyaallah. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dohir kalimat ini baik ya. Kalimat maksud daripada inna mu'minuna insyaallah, sungguhnya kami ini orang-orang yang beriman insyaallah. Maksudnya kata Imam As-Sabuni adalah minal mu'minina alladzina yuhtamu lahum bi khairin insyaallah. Yani kami ini termasuk orang-orang yang menutup akhir hidup mereka dengan kebaikan insyaallah. Jadi pandangan Imam As-Sabuni itu kata insyaallah itu berkaitan dengan akhir hidup. Paham enggak? Paham ya? Ucapan ini benar enggak nih? Sebenarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat ini tidak dikenal di kalangan salaf. Kalau mengatakan insya Allah itu berkaitan dengan akhir hidup, itu nggak dikenal dalam ucapan para salaf. Kenapa demikian? Nanti kita jelaskan. Taib. Sampai di sini ucapan Al-Imam As-Sabuni ya. Taib. Kita lihat ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari pembahasan Al-Imam As-Sabuni ini ada dua perkara penting ya. Pertama, perkara nasib daripada akhir hidup setiap hamba. Itu perkara gaib, kita sepakati. Yang kedua, mengatakan beriman itu dengan pengecualian insya Allah.
Nah, ini juga satu bab yang harus kita bahas. Baik, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Saya kira ucapan Al-Imam As-Sabuni tentang akhir daripada hidup manusia itu jelas ya, jelas. Ya, sebagaimana dalam riwayat Jundub bin Abdillah, yaitu ada seseorang yang dia berkata kepada temannya, ya peristiwa Bani Israel itu apa? La yaghfirullahu li fulan, Allah itu tidak mengampuni si fulan. Ya. Nah, maka apa kata Allah Azza wa Jal? Man dalladhi yata'alla alayya ala akfira li fulanin fa inni kad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalak. Kata Allah Azza wa Jal, siapa yang lancang terhadapku? Ya sungguh ketahuilah aku telah mengampuni si fulan itu dan aku telah menggugurkan amalan-amalan si fulan, menggugurkan amalan-amalan orang yang lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini kita katakan begini. Secara umum Ahlus Sunnati wal Jamaah berkeyakinan bahwa akhir daripada hidup manusia itu perkara gaib. Karena akhir daripada perjalanan hidup manusia perkara gaib, Ahlus Sunnah tidak mengklaim seseorang dengan surga, juga tidak mengklaim seseorang dengan neraka. Kecuali orang-orang yang memang telah ditetapkan dalam nas. Orang-orang yang telah ditetapkan dalam nas. Ini tentang personal. Adapun secara umum, Ahlus Sunnah mengklaim bahwa orang-orang mukmin itu pasti masuk surga. Pasti apa? Masuk surga secara umum. Orang yang beriman secara umum pasti masuk surga. Tapi kalau ada seorang tertentu, mereka mengatakan kami tidak tahu, kami ini perkara gaib. Ya, untuk pribadi tertentu itu perkara gaib. Paham ya? Dan demikian pula Ahlus Sunnah mengklaim bahwa orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Hanya apakah pribadi tertentu kafir kekal di dalam neraka, ini jadi pembahasan di kalangan para ulama. Saya beberapa hari yang lalu dikirimi sebuah video kecil karena saya memberikan keterangan terhadap ada seorang dai. Saya dilaporkan oleh beberapa ustadz. Mereka datang berkunjung ke saya di sini beberapa kali. Ya, kita ngobrol-ngobrol dan mereka ngelaporkan bahwa di masjid mereka dan di beberapa masjid itu ada seorang dai. Itu dia ditanya oleh seorang yang sudah masuk Islam dan orang tuanya mati dalam keadaan kafir. Bagaimana nasib orang tua saya? Dia katakan, ya kalau secara pribadi orang tua antum itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dalilnya ya karena akhir dari hidup manusia itu kita nggak tahu. Kalau secara umum orang kafir neraka, tapi kalau secara pribadi kayak gini saya nggak tahu. Ya, dia dikembalikan kepada Allah. Begitu kata dia. Lalu saya membuat bantahan. Akhirnya mereka kirimkan kepada saya potongan rekaman daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, dalam potongan rekaman Syekh Ibnu Utsaimin itu ya kurang lebih Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ya orang kafir secara umum itu masuk dalam neraka. Kekal di dalamnya. Tetapi wala nashhad, kami tidak mempersaksikan atas individu tertentu bahwa dia itu masuk neraka. Kalimatnya ambiar itu. Iya. Berarti akhirnya semua orang yang mati dalam keadaan kafir pun gak diketahui keadaannya, ya. Nah ternyata ya bab ini dikaji ulang. Dikaji ulang. Maka memang ya kalimat Syekh Ibnu Utsaimin ini kalimat yang masih terlalu umum. Sebab itu disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang jelas-jelas dia mati dalam kekafiran, ya, maka ia klaim dia masuk neraka. Tapi orang yang gak jelas matinya dalam kekafiran, ya itu dikembalikan kepada Allah. Paham maksudnya? Paham ya? Nah, jadi kalau berkaitan dengan pribadi orang, secara umum Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa orang mukmin dia masuk surga, orang kafir dia masuk neraka. Tapi secara pribadi Ahlus Sunnah tidak mengklaim kecuali yang diklaim oleh nas. Kecuali yang diklaim oleh nas.
berkaitan dengan orang kafir, kecuali orang itu jelas-jelas dia mati dalam kekafiran. Misalnya apa? Kalau antum lihat syarahnya Syekh Ar-Rajihi itu, beliau ada berikan penegasan di situ bahwa kecuali orang-orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan kafir, seperti apa? Nasara, Yahudi, ya. Karena dia mati dalam keadaan kafir, jelas-jelas dia mati dalam keadaan menyembah berhala. Itu keadaannya antum ketahui enggak? Ya jelas keadaannya sudah. Iya. Maka orang seperti ini dia dikatakan mati dalam keadaan kafir enggak? Mati dalam keadaan kafir. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka ayat-ayat mengatakan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu kekal di neraka. Mafhum ya ikhwan? Taib. Maka ikhwan fiddin azzani Allahu wa iyyakum, inilah keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar. Bahwa kita tidak memastikan. Nah, kita mengatakan berdasarkan nas berkaitan dengan orang kafir, kecuali orang-orang yang jelas dia itu mati di atas kekafiran. Mati dalam keadaan sujud kepada berhala, mati dalam keadaan orang kafir dalam keyakinannya yang kafir, dalam agamanya yang dia anut dalam agama kekafiran, ya sudah jelas, ini jelas. Mati dalam keadaan kafir maka dia masuk neraka dan dia kekal di dalam neraka. Nah, paham ya ikhwan? Taib. Yang berikutnya apa? Berikut di sini adalah pembahasan tentang ucapan inna mu'minuna insyaallah. Ya, kami ini orang-orang beriman insyaallah. Begini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa annal istisna'a bi'tibaril ma'al wa bi'tibari ma yuwafi bihil abdu rabbah laisa huwa qawlu ahli sunnati. Ya, bahwa kalimat pengecualian dilihat dari sisi akhir hayat seseorang dan dilihat dari sisi dia tidak seorang hamba itu di atas keadaan akhirnya kepada Rabb, itu laisa huwa qaulu ahli sunnah. Dia bukan pendapat ahlu sunnah, bukan ucapan ahlu sunnah. Kenapa ya kawan? Karena pendapat yang benar itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Seorang dia mengucapkan insya Allah itu bukan karena kekhawatiran dia terhadap akhir hidupnya, bukan itu. Karena kalau hanya sekedar kekhawatiran terhadap akhir hidup, itu pendapat para sufi yang diambil oleh sebagian para pendapat madhab. Ya, adapun pendapat salaf adalah telah dimaklumi bahwa yang namanya Islam itu ada rukun, ada syarat, ada amalan-amalan. Sehingga seseorang dia katakan insya Allah itu dengan pengertian bahwa dia itu tidak mampu mengamalkan Islam secara keseluruhan. Dia tidak mampu mengamalkan Islam secara keseluruhan, dia tidak bisa memenuhi tuntutan sebuah amalan itu secara sempurna. Paham maksudnya? Misalnya antum salat, antum bisa pastikan bahwa salat yang antum lakukan itu sudah sempurna. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau dikatakan insya Allah dengan maksud seperti itu, maka inilah yang dikenal di kalangan para salaf. Dikenal di kalangan para salaf. Mafhum ya ikhwan? Jadi kalau seorang dikatakan bahwa ana muslim insya Allah, saya ini muslim insya Allah, tapi maksudnya insya Allah itu karena saya tidak tahu di atas apa saya meninggal, oh itu enggak benar. Itu enggak benar. Paham maksudnya? Tapi kalau dia katakan saya muslim insya Allah, saya ini muslim insya Allah, yang dia maksudkan adalah karena saya belum mampu, saya tidak menjamin bahwa saya bisa mengamalkan amalan-amalan Islam itu secara sempurna. Saya bisa memenuhi hak-hak dalam Islam itu secara keseluruhan. Sehingga insya Allah maksudnya itu, maka ini benar. Ini merupakan bagian dari pendapat para salaf. Paham ya ikhwan? Paham ya? Naam. Demikian ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebab itu disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalakai di dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah, itu bawa riwayat bahwa Al-Imam Al-Auza'i itu pernah berkata bahwa qad khafa Umar bin Al-Khattab ala nafsihi an-nifaq. Umar ibn Al-Khattab itu dia
khawatir dirinya daripada kenifakan. Daripada kenifakan. Lalu apa? Disebutkan di situ ya. Qultu ay Abu Ishaq innahum yaquluna inna Umar lam yakhaf an yakuna munafiqan hatta yas'ala Hudzaifah walakin khafa ayyubtala bidzalika qabla ayyamut. Jadi katakan bahwa Umar bin Khattab itu maksudnya khawatir mati khawatir terhadap kenifakan itu, beliau khawatir di akhir hidupnya itu diuji dengan yang demikian itu, kenifakan itu, sehingga beliau khawatir itu tentang akhir hidupnya itu. Ya, karena akhir hidup itu kan manusia mendapatkan ujian ya. Ketika orang akan dalam keadaan sakaratul maut itu kan dia mendapatkan ujian di situ. Iya. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Dia dapat ujian. Nah, ketika itu ya itulah yang dikhawatirkan. Maka apa kata disebutkan di situ bahwa hada qaul ahlul bid'ah. Qaulu ahlil bid'ah. Ini adalah pendapatnya ahli bid'ah, karena dalam madhab salaf itu bukan itu maksudnya. Bukan itu. Jadi kekhawatiran itu bukan tentang ujian di akhir hayat itu, tapi kekhawatiran salaf itu karena mereka tidak mampu untuk mengamalkan amalan-amalan dalam Islam itu secara sempurna, begitu. Hatta mereka beramal, hatta dia puasa, hatta dia salat, hatta dia zakat, tapi kan amalan-amalan ini kan punya syarat-syarat, punya rukun-rukun, ya. Dalam sholat saja ada orang dia berdiri pada saf yang sama, dia ruku dengan ruku satu imam yang sama, dia sujud dengan imam yang sama. Tapi bisa jadi di antara mereka ada orang yang dapat 60, ada 40, ada yang tidak dapat apa-apa kecuali cuma ruku dan sujud saja. Ya kan? Artinya apa? Artinya dia dalam mengamalkan amalan sesuai dengan yang diinginkan dalam syariat itu manusia tidak bisa capai kesempurnaannya. Tidak bisa capai kesempurnaannya. Itu masih jenis satu amalan ya. Belum lagi amalan-amalan Islam yang begitu banyak. Ya, tidak ada seorang hamba selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa terkumpul pada dirinya seluruh amalan-amalan Islam. Tidak bisa. Oleh sebab itu Ibnu Mas'ud, ketika kebiasaan Ibnu Mas'ud itu kan sholat malam ya, dia kurang puasa sunnah. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa kami melihat engkau kurang puasa sunnah? Dia katakan, di amalan ini saya lebih mencintai amalan sholat malam. Sementara kalau puasa sunnah, tubuh saya ini lemah. Kalau saya puasa sunnah, itu nanti malamnya saya nggak kuat sholat malam. Jadi saya lebih memilih untuk sholat malam. Ini baru dalam jenis amalan loh ya. Ada dalam jenis amalan, tidak ada seorang hamba itu bisa merangkum pada dirinya semua jenis amalan. Itu tidak bisa. Jadi dia beramal sesuai dengan kesanggupan dia. Dia beramal sesuai dengan kesanggupan dia. Ada orang yang memang dia lebih sanggup puasa sunnah, dan ini bagus. Ada orang yang memang dia lebih sanggup untuk sholat malam, dia tidak mampu puasa sunnah. Ada orang yang dia memang lebih sanggup untuk baca Al-Quran. Ada orang yang dia memang lebih sanggup untuk bersedekah, berinfak. Ada orang dia lebih sanggup dengan amalan yang macam-macam ini. Nah, inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa kita itu tidak sanggup mengamalkan amalan Islam ini secara keseluruhan. Ya, itu dalam jenis ya. Belum lagi memenuhi sebuah amalan yang kita lakukan itu secara sempurna, itu juga belum. Sehingga kita katakan insya Allah itu maksudnya adalah karena kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah tersebut. Mahfum ya ikhwan? Paham ya? Jadi bukan semata-mata karena khawatir terhadap fitnah di akhir hidup. Ini ulang lagi. Ya, ulang lagi. Oleh sebab itu pensarah kitab ini ada yang mengatakan begini. Mereka berasumsi ya. Ini Imam As-Sabuni nggak mendapati ucapan salaf dalam bab ini kayaknya, sehingga beliau menukilkan kalimat yang seperti ini. Kenapa? Karena kalimat seperti ini adalah kalimatnya Ibnu Kullab. Ibnu Kullab itu adalah seorang sufi akidah Asy'ari, dan pendapat ini juga banyak diambil oleh para penganut-penganut madhab baik dari Syafi'iyah, Malikiyah dan lain-lain. Tetapi Ibnu Taimiyah telah membantahnya dan mengatakan sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya, ucapan yang benar, maksud yang benar dari ucapan insya Allah, keimanan dengan makna insya Allah, dengan pengecualian insya Allah tersebut. Taib. Sampai di sini mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Demikian ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum.
Ini yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Barangkali ada satu pertanyaan, satu aja jangan banyak-banyak, yang ganjil-ganjil. Kalau nggak ada, berarti insya Allah semuanya paham ya. Asal jangan di luar kepala nanti lupa. Dia harus di dalam kepala ya. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.